Hari ini kita akan membahas soal PTS biasa yang sudah kalian kerjakan ulang minggu ini. Nah, ada beberapa soal yang jawabannya masih keliru dan kurang lengkap. Yang pertama kita akan bahas untuk soal nomor 4. Diketahui fx sama dengan min 2 pangkat x min 1. Pernyataan A, B, C, dan D di sini yang benar adalah. Berarti kita cek dulu dari masing-masing pernyataan. Y sama dengan min 2 pangkat X min 1. Nah, ini adalah bentuk dari persamaan Y sama dengan min A pangkat X plus C dengan A-nya lebih dari 1. Nah, yang pertama, yang A mempunyai asintot datar Y sama dengan min 1. Nah, berdasarkan catatan yang sudah kita pelajari ya, untuk grafik Y sama dengan min A pangkat X plus C, asintotnya adalah Y sama dengan C. Berarti Y sama dengan min 2 pangkat X min 1, maka kita punya asintotnya Y sama dengan min 1. Berarti pernyataan A nilainya benar. Kemudian kita lanjutkan untuk pernyataan B. Melalui titik 0, min 1. Titik 0, min 1 ini adalah intercept sumbu Y ya berarti ya. Intercept sumbu Y atau titik potong pada sumbu Y. Nah, intercept sumbu Y untuk grafik Y sama dengan min A pangkat X plus C, hanya lebih dari 1, kita punya cara cepatnya adalah min 1 ditambah C. Berarti interceptnya min 1 ditambah min 1 sama dengan min 2. Sehingga interceptnya adalah 0, min 2. Berarti intercept 0, min 1 ini salah. Atau kalau kalian lupa dengan cara cepatnya min 1 plus C, kalian bisa cek sendiri berdasarkan fungsinya. Fungsinya Y sama dengan min 2 pangkat X min 1. Berarti untuk X-nya sama dengan 0, berarti kita punya min 2 pangkat 0 min 1 sama dengan min 1 min 1. Hasilnya adalah min 2. Sehingga titik potongnya 0, min 2. Kemudian memotong sumbu X. Memotong sumbu X, kemarin juga ada langkah cepatnya ya. Intercept sumbu X. Intercept sumbu X kita lihat dari C-nya. Kalau C-nya kurang dari sama dengan 0, tidak ada. Kalau C-nya lebih dari 0, berarti kita gunakan Y sama dengan 0 untuk mencari interceptnya. Nah, di sini kita punya persamaannya Y sama dengan min 2 pangkat X min 1. Berarti C-nya kurang dari 0, berarti tidak ada yang memenuhi. Berarti dia tidak memotong sumbu X. Pernyataan C juga salah. Kalau kita ingin mengecek, berarti tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan ya. Y-nya sama dengan 0, 0 sama dengan min 2 pangkat X min 1. Nah, kita punya di sini min 2-nya kita pindah min 2 pangkat X, berarti jadi 2 pangkat X sama dengan min 1. Nah, di sini ada pernyataan 2 pangkat X sama dengan min 1. Karena basis 2 dipangkatkan dengan berapapun hasilnya pasti positif, berarti pernyataan ini tidak ada yang memenuhi, tidak ada nilai X yang memenuhi. Jadi benar kalau dia tidak memotong sumbu X. Yang D monoton turun. Nah, kemonotonan kemarin kalau ada grafik Y sama dengan min A pangkat X plus C, untuk basisnya lebih dari 1, dia monoton turun.
Lalu kita sketsakan grafiknya di sini. Kita punya tadi asimptotnya Y sama dengan min 1 ya. Nih. Titik potongnya Y sama dengan min 2. Dia monoton turun. Grafik Y sama dengan min 2 pangkat X plus min 1. Min 1. Dah. Berarti untuk yang D betul, maka jawabannya adalah A dan D. Selanjutnya kita bahas soal nomor 10. Ini sudah kita bahas pada saat sesi Zoom. Sekarang saya ulangi agar lebih jelas. Di sini kita punya akar pangkat 3 dari 3 pangkat X plus 2 sama dengan 1 per akar dari 9 pangkat X dikali akar pangkat 3 dari 3. Berarti kita ingat kembali tentang sifat bilangan akar. Kalau ada N akar dari A pangkat M, maka bisa kita tuliskan A pangkat M per N. Nah, berarti yang ruas kiri di sini kita punya 3 pangkat X plus 2 per 3. Nah, untuk yang ruas kanan pelan-pelan di sini ya. 9 pangkat X, 9 bisa kalian ubah ke basis 2, yaitu jadi 3 pangkat 2 dipangkatkan X, berarti pangkatnya kita kali. Jadi 3 pangkat 2X. Selanjutnya di sini ada akar pangkat 3 dari 3. Berarti jadi 3 pangkat 1 per 3. Nah, di sini ada 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat 1/3. Berarti pangkatnya kita jumlah. Nah, berarti untuk ruas kanan kita sudah punya 3 pangkat 2X plus 1/3 ya. Akar dari itu. Berarti jadi 3 pangkat 2X plus 1/3 dibagi 2. Nah, terus kita naikkan, berarti pangkatnya jadi negatif. 3 pangkat negatif dari 2X plus 1/3 dibagi 2. Sama dengan 3 pangkat X plus 2 dibagi 3. Basisnya sudah sama, berarti kita punya fungsinya X plus 2 dibagi 3 sama dengan negatif 2X plus 1/3 dibagi 2. Nah, agar lebih mudah dalam mengerjakan, di sini ada penyebutnya 3, di sini 2, berarti kita kali faktornya dari mereka, dikali 6 ya. Kali 6. Kali 6, di sini kali 6. 6 dibagi 3 itu 2. 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi tinggal kita kali pelangi. Kita kali pelangi 2 kali X, berarti kita punya 2X. 2 dikali plus 2 berarti plus 4 sama dengan min 2X dikali 3 min 6X min 1/3 dikali 3 berarti kita punya min 1. Yang punya variabel dikumpulkan dengan yang punya variabel, konstanta dengan konstanta, berarti kita punya 2X plus 6X sama dengan min 1 min 4. 8X sama dengan min 5, sehingga nilai X adalah min 5/8. Selanjutnya untuk nomor 22 ini ternyata banyak yang kepleset ya. Ingat kembali kalau basisnya adalah berupa bilangan pecahan dari 0 sampai 1, maka tanda ketak samaannya dibalik. Berarti kalau kita punya setengah pangkat X kuadrat plus 2X plus 1 kurang dari setengah pangkat 2X kuadrat min X plus 1, maka kita punya penyelesaiannya tandanya kita balik. X kuadrat plus 2X plus 1 lebih dari 2X kuadrat min X plus 1.
Nah, berarti kita pindah ke dalam ruas kiri semua. X kuadrat min 2x kuadrat berarti min x kuadrat. 2x plus x berarti plus 3x. 1 dikurangi 1 habis, lebih dari 0. Nah, ini min x kuadrat plus 3x lebih dari 0. Berarti saya kali negatif, nggak masalah ya. Saya kali negatif. Negatif 1 atau dibagi negatif 1. Dibagi negatif 1 atau dikali negatif 1 nggak masalah ya, sama saja. Nah, kalau kita bagi atau kali dengan bilangan negatif maka tandanya dibalik. Berarti jadi x kuadrat min 3x kurang dari 0. Untuk menyelesaikan per tidak samaan kuadrat, berarti cari dulu pembuat nolnya. X kuadrat min 3x sama dengan 0. X dalam kurung x min 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 3. Selanjutnya kita buat garis bilangannya. Sini 0 dan sini 3. Nah, di sini kuadrat x kuadrat koefisiennya 1, berarti dari kanan plus min plus. Yang mau dicari adalah kurang dari 0 atau yang negatif. Berarti dari 0 sampai dengan 3. Sehingga penyelesaiannya adalah 0 kurang dari x kurang dari 3. Selanjutnya kita bahas soal nomor 15. Nah, banyak sekali yang mengerjakan soal nomor 15 ini hanya mengerjakan untuk penyelesaian yang kedua ini, hx sama dengan 0 tanpa mengecek syarat. Kemudian ada juga yang mengerjakan keduanya tapi tanpa mengecek syarat. Jadi untuk bentuk fungsi fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, basisnya beda, pangkatnya sama, ada dua bentuk penyelesaian ya. Jadi tolong lebih diperhatikan lagi. Untuk yang pertama berarti kita punya fx sama dengan gx tanpa syarat apapun. Fx-nya x min 4, gx-nya kita punya 5x min 4. Ruas kanan sama kiri sama-sama punya min 4 berarti habis. Berarti kita punya x dikurangi 5x sama dengan 0. Min 4x sama dengan 0 sehingga nilai x sama dengan 0 per min 4, x-nya sama dengan 0. Karena yang pertama tidak ada syarat apapun berarti otomatis x sama dengan 0 masuk himpunan penyelesaian. Untuk yang kedua, kalau kita punya hx-nya sama dengan 0. Hx-nya fungsi pangkatnya di sini x kuadrat min 5x plus 4 sama dengan 0. Kita faktorkan ketemu x min 4, x min 1. Sehingga akar-akarnya x sama dengan 4 atau x sama dengan 1. Nah, untuk hx sama dengan 0, ingat kembali ada syaratnya. Berarti kita cek masing-masing. Yang pertama kita cek dulu yang x sama dengan 4. Berarti kalau fx-nya sama dengan x min 4, F4 sama dengan 4 min 4. 4 dikurangi 4 berarti 0. Nah, syaratnya tadi dia tidak boleh sama dengan 0. Berarti otomatis karena F4 sama dengan 0, X sama dengan 4 tidak masuk himpunan penyelesaian. Selanjutnya untuk yang X sama dengan 1. F1 sama dengan 1 min 4. Berarti kita punya min 3. Kemudian G1 sama dengan 5 kali 1 dikurangi 4. Berarti 5 min 4 sama dengan 1. Min 3 ini tidak sama dengan 0, 1 juga tidak sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1 masuk. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 1. Selanjutnya soal terakhir yang akan kita bahas adalah soal nomor 24. Di sini kita punya 2 pangkat x plus 1 plus 4 pangkat x plus 1 lebih dari 6. Oke, kita bisa mulai di sini ya.
2 pangkat X plus 1 ditambah 4 pangkat X plus 1 lebih dari 6. Di sini ada 4 pangkat X plus 1, bisa kita ubah jadi 2 pangkat 2. Ingat, pangkat kalau dipangkatkan lagi, pangkatnya kita kali ya. Nah, di sini 2 pangkat 2 dikali dalam kurung X plus 1. Karena pangkatnya bisa dibolak-balik, berarti bisa tak tulis dalam bentuk 2 pangkat X plus 1 dipangkatkan dengan 2. Nah, di sini ada 2 pangkat X plus 1, di sini ada 2 pangkat X plus 1 dipangkatkan dengan 2. Berarti masuk di pertidaksamaan bentuk kuadrat. Kita misalkan 2 pangkat X plus 1 sama dengan P. Berarti kita punya P ditambah P kuadrat lebih dari 6. P kuadrat plus P min 6 lebih dari 0. Nah, cari dulu pembuat nolnya. Berarti kita faktorkan P plus 3, P min 2. Atau nilai P-nya sama dengan min 3 atau P-nya sama dengan 2. Nah, kita buat garis bilangannya dulu. Intervalnya terbuka karena lebih dari, di sini adalah min 3, di sini 2. Koefisien P kuadrat plus 1, berarti dari kanan plus min plus. Yang mau dicari adalah lebih dari 0, berarti yang positif. Berarti ke kanan sama ke kiri. Berarti kita punya penyelesaiannya P kurang dari min 3 atau P lebih dari 2. Karena P tadi adalah 2 pangkat X plus 1, 2 pangkat X plus 1 kurang dari min 3 ada tidak? Oh, ternyata tidak ada. Kalau yang 2 pangkat X plus 1 lebih dari 2, berarti kita punya X plus 1 lebih dari 1. Sehingga kita punya X lebih dari 0. Ya. Penyelesaiannya berarti X lebih dari 0.